Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferizal Nurli Septian. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi project base saya, yaitu pengaturan tegangan dan alokasi daya reaktif pada mata kuliah operasi sistem tenaga listrik. Yang pertama yaitu bagaimana di dalam topik ini, yaitu yang pertama membahas tentang pengaturan tegangan arus dan daya saluran transmisi. Lalu yang kedua, hal yang mempengaruhi pengaturan tegangan. Ketiga, pengaturan perhitungan aliran daya. Yang keempat, tentang pernyataan permasalahan secara matematis, bagaimana menghitung koefisien sensitivitas. Lalu algoritma perhitungan aliran daya dengan metode Newton-Raphson, pengaturan tegangan otomatis generator, pengaturan tap trafo, alokasi daya reaktif yang optimum, termasuk juga sumber-sumber daya reaktif, lalu prinsip kerja static var kompensator dan penggunaan local controller. Di dalam pengaturan tegangan arus dan daya saluran transmisi ini tentunya tegangan arus dan daya adalah besaran yang ada di dalam saluran transmisi. Namun di dalam melaksanakan langkah-langkah pengaturan operasi di dalam saluran transmisi tersebut perlu diambil langkah operasi dalam pengaturan sumber daya aktif dan sumber daya reaktif tersebut, di mana tentunya ada hubungan antara titik pengirim dan titik penerima saluran transmisi yang dinyatakan di dalam sebuah persamaan, di mana tentang tegangan pengirim, arus pengirim, tegangan penerima, dan arus di titik penerima. Lalu berbicara tentang saluran transmisi tidak akan lepas tentang koefisien, yaitu tentang konstanta yang dinamakan dengan konstanta A, B, C, dan D, di mana konstanta ini perhitungan rumusnya mengikuti bagaimana panjang saluran transmisi tersebut, mulai dari titik. Lalu hal yang mempengaruhi pengaturan tegangan, kita dapat jelaskan bahwa di dalam sistem tenaga listrik tentunya akan banyak terdiri dari gardu induk dan pusat-pusat listrik, di mana tegangan-tegangan ini dipengaruhi oleh arus penguat mekanisme generator, lalu yang kedua tentang daya reaktif beban, yang ketiga daya reaktif yang didapat dalam sistem selain generator misalnya adalah kondensator dan dari reaktor tersebut, di mana yang keempat adalah posisi dari tap transformator. Lalu hal yang mempengaruhi pengaturan tegangan adalah bahwa di dalam sistem tenaga listrik terdapat dua variabel yang diatur secara bebas, dinamakan dengan kontrol variabel, yaitu daya nyata dan daya reaktif. Di mana daya nyata ini akan mempengaruhi tentang frekuensi, dan sedangkan pengaturan daya reaktif ini mempengaruhi tegangan. Di mana di dalam sistem yang beban yang mengambil daya aktif dan daya reaktif ini tidak dapat diatur karena tergantung bagaimana kebutuhan masing-masing pelanggan. Nah, kebutuhan pelanggan ini ke dalam sistem disebut dengan variabel pengganggu atau disturbance variable. Ada juga variabel yang dinamakan tentang state variable yang dapat dibaca dengan mudah pada alat ukur. Lalu untuk mengatur agar variabel yang diatur secara konstan ini ada perubahan, meskipun ada perubahan beban ataupun variabel pengganggu tersebut, maka perlu pengatur guna adanya perubahan nilai, di mana pengaturan ini terdiri dari n buah simpul yang secara umum ada 2 kali n variabel pengatur dalam sistem, yaitu pembangkitan daya nyata dan daya reaktif pada setiap simpul dinyatakan di dalam vektor pengatur, di mana dapat dilihat bahwa rumus tersebut adalah PG1 dan PQ1, yaitu tentang daya nyata dan daya reaktif yang dibangkitkan pada simpul nomor 1. Lalu di dalam prakteknya tentunya ada beberapa kendala, yaitu yang pertama adalah bagi variabel pengatur, tentunya syarat teknis sumber daya nyata dan sumber daya reaktif ini umumnya memiliki batas minimum dan batas maksimum. Lalu variabel pengganggu ini sepenuhnya tergantung pada kebutuhan pemakaian listrik pelanggan, sehingga tidak ada kendala bagi variabel pengganggu ini. Bahkan variabel ini merupakan pengganggu sistem tenaga listrik dalam arti yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga tentang variabel yang diatur, yaitu besarnya selisih sudut fasa antara dua buah simpul yang berdampingan dan dihubungkan oleh saluran transmisi mempunyai batas maksimum karena masalah stabilitas. Lalu sensitivitas perubahan variabel pengatur P dan perubahan variabel pengganggu G terhadap variabel-variabel yang diatur X diambil dengan matriks sensitivitas yaitu SP dan SG. Maka
besar tegangan di simpul tidak sensitif terhadap perubahan daya nyata di simpul. Lalu yang kedua, besar tegangan di simpul sangat sensitif terhadap perubahan daya reaktif di simpul yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, besar tegangan di sebuah simpul sensitif terhadap perubahan daya reaktif di simpul yang lain. Pengaturan profil tegangan ini memerlukan dua faktor, yaitu yang pertama adalah besarnya daya reaktif yang harus disediakan, yang kedua tempat simpul penyediaan daya reaktif yang tepat. Lalu tentang perhitungan aliran daya, tentunya aliran daya ini ditentukan oleh dua, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Secara garis besar dapat kita maknai di dalam 3 langkah utama dalam perhitungan aliran daya, yaitu yang pertama, tentunya setiap simpul perlu ditentukan dulu berapa besarnya daya, berapa besarnya tegangan, dan berapa besarnya daya reaktif. Dan tentunya sudut fasa V di setiap simpul. Jadi ada 4 variabel ini yang perlu diketahui, maka diperlukan 4N persamaan untuk setiap dengan N sebuah simpul. Nah, yang langkah kedua adalah dalam menghitung 4N variabel tersebut terdapat 2N persamaan, sehingga perlu penentuan 2N variabel untuk memecahkan solusi tersebut dalam sistem. Yaitu dengan yang pertama ada 3 metode. Yang pertama simpul PQ atau simpul beban, yaitu dengan ditentukan jumlah neto daya nyata dan daya reaktif. Lalu yang kedua dengan metode simpul PV atau simpul generator, yaitu simpul yang dayanya dapat diatur. Lalu yang ketiga simpul referensi atau slack bus, di mana daya nyata dan daya reaktif tidak ditentukan. Yang ditentukan ini merupakan besarnya tegangan VI atau dan sudutnya I ini adalah sudut dengan referensi tegangan dalam sistem. Lalu langkah yang ketiga adalah karena persamaannya adalah jenis persamaan yang non-linear, tentunya butuh bantuan komputer untuk melalui proses yang dinamakan proses iterasi. Metode yang digunakan bisa melakukan dengan metode Newton-Raphson, di mana jika selisih hasil antara yang diketahui dan hasil hitung lebih kecil dari nilai yang dikehendaki, maka nilai variabel yang dimisalkan dianggap benar. Lalu yang tentang topik tentang algoritma perhitungan aliran daya dengan metode Newton-Raphson, di mana metode ini ada beberapa langkah-langkah yang dapat diikuti. Yang pertama yaitu besaran yang diketahui, di mana yang diketahui adalah daya nyata P dan daya reaktif Q pada setiap simpul PQ, lalu daya nyata P dan besarnya tegangan pada simpul PV juga harus diketahui. Lalu yang ketiga, besar tegangan dan sudut fasa tegangan 5 dari simpul referensi atau slack bus juga harus diketahui. Lalu langkah yang kedua ketika di dalam tahapan 1 sudah diketahui adalah dengan dicoba nilai tertentu bagi kebesaran adalah dengan besarnya tegangan besar sudut fasa pada semua simpul PQ, lalu besarnya sudut fasa tegangan pada semua simpul PV. Lalu tahapan yang ketiga, langkah-langkah yang ketiga yaitu dari nilai yang dicoba dilakukan perhitungan dengan persamaan PI dan QI untuk mendapatkan nilai P dan Q yang dihitung untuk simpul PQ, nilai P yang dihitung untuk simpul Q juga dengan rumus bagaimana yang tertampil di dalam monitor atau layar. Lalu langkah yang keempat adalah nilai P dan Q yang diketahui pada langkah pertama tadi dikurangi dengan nilai P dan Q yang didapat dari perhitungan pada langkah 3. Disebut dengan nilai residu dari P dan Q. Nah, apabila nilai residu ini nilainya tidak mendekati 0 atau kurang dari 0, maka nilai ini harus dilakukan pengkoreksi atau nilai sampai iterasi sampai nilainya harus mendekati 0. Lalu proses iterasi dilakukan dengan mengkoreksi nilai yang dicoba bagi tegangan dan lambda seperti yang disebutkan di dalam langkah yang kedua. Lalu tentang alokasi daya reaktif yang optimum, di mana alokasi daya reaktif ini menghasilkan kondisi optimum yaitu dengan rugi-rugi transmisi yang minimum. Di mana kita tahu bahwa tidak semua simpul menghasilkan daya reaktif, sedangkan rugi-rugi transmisi dipengaruhi oleh letak beban dalam sistem, sehingga persoalan utama dalam menyelesaikan alokasi daya reaktif tersebut perlu diatur variabel-variabel pengatur yang dapat mengatur daya reaktif, yaitu salah satunya dengan arus penguat generator, di mana dalam analisa daya reaktif yang sudah dibahas tadi, hasil pengaturan arus penguat generator itu adalah daya reaktif yang keluar dari generator, bahkan pada simpul-simpul yang terdapat generator dengan pengaturan tegangan otomatis. Tegangan rel dianggap sebagai variabel pengatur. Lalu yang kedua adalah tentang kapasitor dan reaktor variabel yang ada pada simpul-simpul tertentu dalam sistem. Yang ketiga tentang posisi tap trafo, di mana perubahan posisi tap trafo sesungguhnya tidak merubah produksi daya reaktif, tapi merubah impedansi jalur yang dilalui daya reaktif.
Lalu permasalahan pernyataan atau pernyataan-pernyataan permasalahan secara matematis, di mana formulasi matematis persoalan optimasi alokasi daya reaktif merupakan pemecahan persamaan dengan memperhatikan ketidaksamaan atau persamaan yang merupakan kendala, yang merupakan persamaan linier. Untuk pemecahan persoalan ini dapat menggunakan metode linier program-program. Langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan persoalan ini dapat dijabarkan, yaitu yang pertama adalah buatlah pembagian dan daya nyata yang ekonomis berdasarkan proses optimasi hidrotermis dan economic load dispatch. Lalu yang kedua adalah buatlah perhitungan aliran daya atau load flow dengan metode Newton-Raphson yang tadi sudah sempat kita bahas. Lalu yang ketiga adalah periksa apakah profil tegangan sistem sudah cukup baik. Jika profil tegangan sudah baik, maka berhenti sampai langkah ketiga. Apabila belum baik, maka harus lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat ini kita bisa jabarkan kembali menjadi 4 susunan, yaitu formulasikan matriks Jacobian untuk semua simpul kecuali di slack bus. Lalu yang kedua hitung vektor dan vektor. Yang ketiga faktorisasikan matriks Jacobian. Dan yang terakhir susun vektor dan vektor memakai faktor matriks triangular dari matriks Jacobian dan harga vektor secara harga vektor. Lalu langkah yang kelima yaitu formulasikan matriks Jacobian untuk semua simpul dalam sistem termasuk untuk simpul slack yang tadi, lalu ditambahkan pengaruh posisi tap trafo melalui persamaan aliran daya yang dipenuhi posisi tap trafo. Jadi sehingga didapatkan matriks Jacobian yang baru yang terdiri dari elemen-elemen aliran daya Newton-Raphson ditambah dengan elemen tap trafo. Lalu yang tahapan yang selanjutnya yaitu faktorkan matriks Jacobian yang baru tadi yang sudah ditambahkan dengan tap trafo, lalu dicari matriks sensitivitasnya, yaitu merupakan inverse dari matriks Jacobian yang baru, dan ambil elemen sensitivitas yang diperlukan untuk menyusun matriks. Lalu yang terakhir adalah modifikasikan matriks X aksen menjadi matriks X 2 aksen dengan tujuan untuk mengelompokkan variabel beban dan variabel dependennya di ruas kiri dan kanan ataupun sebaliknya. Lalu yang terakhir adalah hitung harga dari koefisien-koefisien objective function. Langkah yang ketujuh yaitu disusunlah matriks S1 aksen dan S2 aksen dari matriks X untuk digunakan dalam penyelesaian dengan metode linear programming. Lalu tahapan ke-8 adalah menyelesaikan persoalan linear programming dengan menggunakan teknik dual linear programming untuk mendapatkan harga yang diatur. Lalu yang ke-9 tentunya lakukan studi aliran daya sistem dan kembali ke langkah nomor 3 untuk perbaikan-perbaikan tadi. Lalu kita tahu bahwa berbagai macam koefisien sensitivitas yang dapat dihitung, yaitu kita jabarkan menjadi 5 jenis sensitivitas, yaitu yang pertama sensitivitas rugi-rugi terhadap perubahan daya aktif dan reaktif, sensitivitas rugi-rugi terhadap perubahan tap trafo, sensitivitas rugi-rugi terhadap tegangan generator, sensitivitas rugi-rugi terhadap tegangan simpul referensi, dan sensitivitas rugi-rugi terhadap daya reaktif non-generator. Lalu tentang pengaturan tegangan otomatis generator, kita tahu bahwa di dalam perkembangannya tegangan otomatis generator ini disusul dengan tipe yang baru yaitu solid state. Meskipun generator umumnya dilengkapi pengaturan tegangan otomatis untuk mengatur tegangan keluaran dari generator supaya konstan, tapi nilainya akan berubah-ubah. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini bahwa tegangan dari generator ini apabila kurang dari tegangan referensinya, maka delta V aksen adalah kurang dari 0. Sehingga jika nilai delta V aksen kurang dari 0, menyebabkan penguat daya B menambah arus ke rangkaian penguat generator C, menyebabkan arus bolak-balik dihasilkan generator penguat C bertambah. Arus bolak-balik dari generator penguat C disearahkan melalui rangkaian penyiarah D menjadi arus searah, yaitu arus penguat generator utama G. Maka arus penguat generator C bertambah sehingga tegangannya akan menjadi naik. Maka diharapkan bisa kembali mencapai tegangan sesuai dengan tegangan referensinya yang dikehendaki. Inilah yang dinamakan kenapa tegangannya harus sama dengan tegangan referensinya yang dikeluarkan oleh generator. Lalu tentang rangkaian listrik pengatur tegangan otomatis generator, di mana rangkaian listrik ini adalah seperti yang diambil contoh dari tegangan otomatis buatan beras, di mana terdiri dari rangkaian pengindra, rangkaian pembanding, rangkaian penguat kesalahan, rangkaian penyiapan arus penguat medan magnet, dan rangkaian stabilisasi dan pengaturan dari luar. Nah, pengaturan dari luar ini merupakan pengaturan intervensi dari luar yang berupa pemasangan alat-alat dari luar, yaitu untuk
gunanya adalah untuk pencegahan arus penguat yang berlebih atau juga apabila terlalu rendah, lalu pengaturan daya reaktif, pengaturan sewaktu frekuensi turun, dan pengindra 3 fasa. Lalu tentang pengaturan tap transformator, di mana kita tahu bahwa tap trafo ini bisa diubah dalam keadaan tidak terbeban. Nah, tap trafo yang diubah dalam keadaan tidak berbeban ini misalnya yang berada di trafo distribusi atau trafo unit. Tapi untuk trafo yang berada di sistem transmisi umumnya dilengkapi dengan tap yang dapat diubah dalam keadaan berbeban atau kita kenal dengan on-load tap changer. Nah, kebanyakan di sisi tegangan tinggi dengan maksud ini kenapa kok berada di tegangan tinggi? Karena dengan harapan bahwa arus yang diputus ini relatif kecil. Kita lihat di gambar di sebelah kiri bahwa di posisi 2 terlihat bahwa ada hubung singkat dari bagian kumparan trafo apabila mengalami perpindahan tap. Pada posisi perpindahan 1 ke 2, kontak-kontak yang bergerak menutup rangkaian yang dihubung singkat. Pada posisi 2 ke posisi 3, kontak-kontak membuka rangkaian dihubung singkat. Jadi hal-hal tadi rawan dari operasi perubahan tap yang keadaan berbeban, sehingga menyebabkan kerusakan pada tap trafo, di mana kerusakan pada tap trafo ini umumnya disebabkan oleh keadaan-keadaan ini. Sehingga secara garis besar kerjanya serupa dengan pengatur tegangan otomatis generator. Kita tahu bahwa sumber-sumber daya reaktif itu berbagai macam jenisnya, tapi sumber-sumber daya reaktif ini dapat dipakai dengan berbagai macam peralatan. Kita asumsikan di sini adalah 3 jenis, yaitu yang pertama kondensator sinkron. Nah, kondensator sinkron ini dapat mengambil daya reaktif dari sistem, yaitu dengan mengecilkan arus penguat medan magnetnya. Tapi karena penggunaan alat ini dimensinya besar dan adanya bagian yang berputar, maka sudah tidak dipakai lagi. Lalu untuk kondensator statis, nah kondensator statis ini hanya memberikan daya reaktif ke dalam sistem. Dia tidak dapat mengambil daya reaktif dari sistem. Jadi alat statis ini dapat mengambil daya reaktif yang seperti contohnya adalah reaktor. Untuk sistem tegangan ekstra tinggi seperti 500 kV kita tahu di daerah tegangan tinggi di Pulau Jawa, karena semakin tinggi tegangan tentunya semakin banyak daya reaktif yang dihasilkan oleh sistem itu sendiri. Maka akibat dari besarnya nilai kapasitas isolasi sehingga digunakanlah reaktor ini. Lalu yang ketiga adalah static var kompensator. Static var kompensator ini mengambil daya reaktif dari sistem dengan mengatur penyalaannya. Fungsinya serupa dengan kondensator sinkron, hanya static var kompensator ini merupakan alat yang pengembangannya sudah cukup baik di era saat ini, sehingga alat static var kompensator ini banyak versi pengembangannya yang digunakan. Kita akan bahas tentang prinsip kerja static var kompensator atau kita singkat dengan SVC, di mana di dalam SVC ini terdiri dari 3 jenis komponen, yaitu kapasitor, reaktor, dan tiristor yang bekerja sebagai saklar. Jadi tiristor ini diatur saatnya membuka dan menutup, yaitu diatur sudut penyalaannya melalui pengaturan tegangan kisinya. Berikut runutannya bagaimana kita jelaskan dia dapat memberikan atau mengambil daya reaktif dari sistem. Yang dapat dilihat dari gambar bahwa arus dari reaktor ini diatur dengan mengatur sudut penyalaan saklar tiristor. Jadi jumlah arus yang diambil SVC adalah IC dan I alfa, di mana IC ini nilainya adalah konstan. Lalu arus yang melalui reaktor diatur besar kecilnya oleh saklar tiristor. Jadi saklar tiristor ini mengatur besar kecilnya yang dihasilkan, yaitu adalah komponen I alfa 1 dan I alfa 2 kali alfa 1 dan alfa 1. Lalu dengan mengatur alfa 1 dan alfa 2, maka arus pada I alfa 1 dan I alfa 2 juga diatur, sehingga kita dapat simpulkan bahwa I alfa total merupakan I alfa 1 ditambah dengan I alfa 2 yang juga merupakan diatur. I alfa 1 ini merupakan arus yang melalui reaktor. Arus total yang melalui SVC adalah IC ditambah I alfa 1. Dengan demikian, dengan memilih nilai reaktor yang tepat, dengan mengatur dan melalui saklar tiristor ini, SVC dapat diatur mulai dari kapasitif sampai reaktif tergantung fungsinya. Nah, dalam SVC ini tentunya ada kelemahan, yaitu pengaturan besar kecilnya arus ini melalui sudut penyalaan 1 dan 2 menimbulkan banyak harmonisa ganjil kita kenalnya, yaitu pada harmonisa ketiga, 5, dan 7 ini merupakan yang paling besar dengan nilai
13,8%, 5%, dan 2,5%. Sehingga SVC ini diperlukan filter atau merupakan rangkaian-rangkaian lain yang dengan fungsi serupa untuk menekan nilai harmonisa. Lalu penggunaan local controller. Local controller ini sebagai perkembangan penggunaan alat pemroses data dalam operasi real time jaringan distribusi untuk mencapai rugi-rugi yang minimum, di mana local controller terdiri dari beberapa komponen microcontroller yang fungsinya adalah untuk mengatur posisi tab trafo di gardu induk. Lalu yang kedua, jumlah kapasitor bank yang dioperasikan berapa. Yang ketiga, konfigurasi jaringan yang paling baik. Yang keempat, dalam sebuah subsistem tentunya distribusi bisa diatur oleh lebih dari sistem yang lainnya. Lalu diperlukan koordinasi dari local controller untuk menghindari osilasi. Tab trafo dan GI diatur oleh AVR yang menggunakan line trap kompensator transformator yang dapat dirubah dalam keadaan berbeban, merupakan bagian dari local control yang paling cepat dirubah posisinya. Untuk mencegah terjadinya osilasi, tentunya penyetelan local controller ini merupakan kombinasi tab trafo berbeban dengan kapasitor bank yang diperintah oleh microcontroller. Nah, kapasitor bank yang diatur oleh microcontroller ini kerjanya tentunya lebih lambat dari tab trafo yang perlu dikoordinir operasinya, sehingga kita namakan perlu adanya penyetelan time delay. Sehingga setiap kapasitor bank yang ada di dalam sistem tersebut diberi time delay yang berbeda-beda. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you again.